Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Kita kembali lagi ke US Chess Championship 2024 babak kelima. Sampai babak kelima ini Fabiano Caruana cukup kuat sendirian di puncak klasemen dengan selisih 1 poin penuh atas pesaing-pesaing terdekatnya. Fabiano Caruana memetik 3 kali kemenangan berturut-turut sejak babak ketiga kawan. Di babak pertama dia bermain remis melawan Hanseman Moke, kemudian remis kembali di babak kedua melawan Levon Aronian, baru memetik kemenangan pada babak ketiga melawan Ray Robson, kemudian mengalahkan Abimanyu Mishra, dan kali ini di babak kelima berjumpa dengan Grandmaster muda Amerika Serikat lainnya, Christopher Yo. Langsung saja Caruana pegang hitam. Christopher Yo mengawali dengan ready opening, kuda F3. Pion C5, pion C4 kita temui pembukaan English opening variasi simetrikal. Setelah pion B6 tidak lagi dengan kuda F6 kawan. Fabi coba Viagento gajah terangnya di diagonal terang panjang dengan pion B6 terlebih dahulu. Selepas kuda C3 ada gajah B7 dan di sini pion E4 untuk blokade diagonal terang panjang kawan. Dan Fabi menyiapkan pion D5 dengan pion E6 terlebih dahulu. Didahului oleh Christopher Yo dengan pion D4. Di sini diterima oleh Fabi dengan pion C pukul pion D4, kuda ambil balik, diikuti dengan langkah kuda F6 menyerang pion. Ada gajah D3, kemudian ada tantangan kuda C6, diterima langsung oleh Christopher Yo, kuda pukul kuda C6, ambil balik menggunakan pion D. Keputusan yang bagus untuk menciptakan keseimbangan jumlah pion di sisi menteri kawan. Menggunakan gajah apa salahnya untuk dobrak petak pusat? Ya salah satu opsi juga. Tapi menurut perhitungan engine yang terkuat menggunakan pion D, sekaligus dari kasat mata kita ya untuk menciptakan keseimbangan di sisi menteri pion-pion ini. Lanjut kawan, di sini ada pion E5. Stockfish menyarankan untuk segera rokade. Mungkin nanti diikuti hitam juga kembangkan gajah Grabna dan segera rokade juga. Tapi Christopher Yo coba untuk menekan kuda untuk membuka diagonal terangnya kawan. Dan Fabi memilih dengan langkah kudanya mundur ke D7. Fabi juga punya opsi untuk membuat tantangan pertukaran perwira kawan dengan langkah kuda ke petak G4. Menteri putih bisa ambil kuda G4, menteri hitam bisa ambil gajah di petak D3. Mungkin putih akan keluarkan gajah F4-nya untuk proteksi pion, menahan diri. Dan hitam bisa naik menterinya ke petak D4 kawan. Nah, menteri ambil kuda G4, menteri ambil gajah D3 dan seterusnya. Fabi memilih kudanya ke petak D7. Kemudian gajah F4 lindungi pion, menteri C7 kawan, pressure pion E5 Disney, dan menteri E2 coba backup. Ya, menteri naik ini juga untuk persiapan rokade panjang, begitu juga dengan putri menteri E2. Fabi langsung rokade panjang Disney, gajah tarik mundur ke petak G3 untuk berikan tempat bagi pion F-nya kawan. Fabi dengan pion H5 langsung, gajah H4 ternyata untuk serang benteng. Nah, di sini ada kuda caplok pion E5. Fabi melakukan pengorbanan benteng. Stockfish menyukai ambil pion ini dengan menteri, walaupun sama-sama membuat langkah pengorbanan benteng kawan. Gajah ambil benteng D8, raja ambil balik. Mungkin ya kalian bisa menukarkan menteri mungkin tadi terlebih dahulu, terserah kalian. Tapi urut-urutannya seperti itu yang disukai oleh engine. Ambil pion menggunakan kuda menyerahkan benteng di belakang kawan, targetnya adalah gajah D3. Gajah ambil benteng D8, kuda ambil gajah D3, skak terlebih dahulu, ambil balik oleh menteri. Menteri ambil balik gajah D8 menantang pertukaran menteri. Dan di sini kawan, rokade panjang pilihan dari Christopher Yo. Menahan diri sementara dia unggul kualitas perwira kawan. Kompensasi yang didapat oleh Fabiano Caruana ya cuma tambahan 1 pion saja. Menteri C7, Fabi menahan diri, menolak pertukaran, langkah terkuatnya pertukaran kawan. Fabi menahan diri, menteri C7, raja B1 untuk menghindari dari diagonal gelap yang sudah terbuka kawan. Nah, gajah E7, di sini ada benteng HE1, pion G6 untuk perkuat rantai pionnya. Pion G3 begitu juga dengan Christopher Yo kawan, persiapan dengan pion F4-nya mungkin. Raja B8 lanjut Fabi, di sini ada menteri E3. Kemudian ada gajah A6 menekan pion petak G4. Pion B3. Cukup logis kawan untuk perkuat rantai pion. Kalau Stockfish menyukai langkah kuda ini ke petak E4 membuat jebakan. Kalau sampai diterima,
ya salah satu perwira bisa jatuh ya di sini. Kemungkinan di sini hitam akan bermain dengan bentengnya keluar, mungkin ke peta F8 terlebih dahulu atau dengan pion C5 kawan. Memilih dengan langkah pion B3. Nah, sekarang Fabi tarik mundur gajahnya ke peta C8 untuk perkuat peta D7-nya kawan dan pertahankan posisi raja. Pion F4 ada pion H4 lanjut Fabi menantang pertukaran untuk memecah struktur pion, tentu ditolak. Menteri E5 menantang pertukaran dan pion F6. Menteri mundur lagi, ya kalau kita yang main ya tukarkan saja, ini opsi terkuat juga, tapi memilih mempertahankan menteri mundur ke peta E3. Pion H pukul pion G3, pion ambil balik pion G3, selanjutnya pion E5 tantang Fabi kawan, membuat langkah pengorbanan pion di peta E5. Pion F pukul pion E5. Nah, di sini pion F ambil balik pion G5. Apa yang kalian lakukan di posisi ini kawan? Benteng H1. Tidak berani ambil pion ini. Apa masalahnya? Masalahnya gajah F5 skak terlebih dahulu kawan. Nanti kalian bisa kehilangan satu benteng ini. Nah, bergeser ke ruang gelap, otomatis ya, ke peta A1. Nah, disusul dengan langkah menteri pukul menteri, ambil balik oleh benteng, gajah menusuk benteng kuda kawan, pertahankan. Nah, dapat serangan kembali, kalian mau bergerak ke ruang terang di mana lagi kawan? Kalian bisa kena tusuk nanti ke depan benteng F3, ada gajah G4. Kalau benteng itu turun, ambil contoh ya ke sini, ya gajah ini kembali ke peta F6. Pertahankan kembali, ya mondar-mandir sepertinya kawan, bisa berakhir miss juga. Jadi tidak ambil pion E5, memilih dengan langkah benteng E1 menantang pertukaran. Gajah C5 terlebih dahulu, ancam menteri. Menteri naik ke peta G5, ancam pion. Kurang tepat menurut engine kawan. Yang terkuat, menteri ini mundur ke peta E2 saja, tapi memilih untuk ancam atau tekan pion pusat, tekan pion G. Nah, benteng pukul benteng, ambil balik. Kemudian di sini menteri bergerak ke peta D6. Langkah kuat untuk mempertahankan posisi kawan. Posisi pion di sini, posisi pion di sini, ataupun juga melakukan aksi ancaman peta D3. Pion G4, lanjut Christopher Yo. Di sini ada menteri D3, coba tekan kuda kawan. Raja B2, gajah D4 pin kuda. Benteng terpaksa kembali ke posnya peta C1. Sekarang pion A5 lanjut Fabi. Pion A4 dan raja segera diaktifkan, salah satu opsi juga di sini menurut engine kawan. Memilih dengan langkah menteri ke peta E4. Mau kemana menteri ini? Ya jelas kuda tidak bisa ambil menteri dalam posisi kena pin kawan. Apakah mengincar pion ini nanti dengan gajahnya? Menteri F6. Kemudian ada raja C7. Ya langkah kesalahan dari putih. Pion C5. Korban pion menurut engine kawan. Tapi sulit juga di posisi putih, tidak bisa melakukan serangan-serangan kawan. Kedua perwira yang berada di sisi raja ini harus menjaga betul rajanya, tidak bisa membantu menteri untuk melakukan serangan. Aktivitas perwira jauh lebih bagus hitam kawan dengan gajah dan menterinya, walaupun kalah kualitas benteng dengan gajah. Tadi menteri F6, raja C7, dan pion B4. Saran dari Stockfish sepertinya membuat langkah pengorbanan malahan ya, tidak logis. Oke, memilih dengan pion G5 di sini, Christopher Yo membuat posisinya semakin dalam kawan, dan menteri D3. Ya, disusul dengan gajah, nanti mungkin bergerak ke sini kawan, sikat kuda dan melakukan ancaman berikutnya. Menteri E7 skak, mundur ke B8, menteri D6 skak, bergerak ke B7, ada skak lagi, bergerak naik ke A6, sudah tidak ada tempo skak kawan, dan sekarang pion B4. Menteri ambil pion C4 terlebih dahulu, baru ambil pion ini kawan. Di sini ada menteri E8 serang gajah. Menteri ambil pion skak terlebih dahulu, raja bergeser ke A2, diikuti dengan menteri C4 skak lagi, raja ke B2 lagi. Nah, sekarang raja mundur, backup gajahnya, ada skak menteri E7, mundur ke B8, skak lagi peta D6, bergerak ke A8, dan menteri ambil pion, berharap pada pion bebasnya, dan kontrol ruang-ruang terang kawan. Di sini gajah E6 bersama menteri, awas ada ancaman skak emat. Stockfish menyarankan sikat gajah agar tidak ada skak emat kawan. Atau ya terlebih dahulu melakukan skak baru ambil gajah. Intinya ambil gajah, kalau tidak bisa berabe. Tapi memilih dengan langkah
benteng C2, berikan ruang bagi raja. Menteri A2 skak, skakmat sudah tak terhentikan lagi kawan. Raja C1, gajah E3, skak raja D1 dan gajah G4. Christopher Yo menyerah. Ancamannya tentu ancaman skakmat kawan. Kalau diblokade oleh kuda, Menteri A1 bisa juga skakmat di langkah berikutnya kawan, skakmat. Nah, mungkin kalian memilih langkah yang lain, raja bergerak ke peta E1, tetap Menteri A1 skak, tidak ada pilihan lain kawan, terserah kalian blokade dengan kuda terlebih dahulu, mungkin ke peta D1 agar skakmatnya lebih cepat, atau dengan benteng terlebih dahulu, terserah. Skakmat tak terhentikan lagi. Oke, itulah kawan kemenangan ketiga Fabiano Caruana kali ini mengalahkan Christopher Yo di babak kelima US Chess Championship 2024. Sementara Fabi memimpin turnamen ini sampai babak kelima dengan keunggulan 1 poin penuh atas pesaing-pesaing terdekatnya. Oke, semoga game dari Fabi ini bisa menghibur kalian walaupun tanpa benteng, tapi dengan langkah yang cermat dan positioning gajah yang bagus kawan, mampu juga mengalahkan lawan. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.